Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Al-ayah amma ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di Omid on Air, saya mau menyatakan bahwa Allah pernah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu karena aku, maka yang berhak untuk memberikan pahala orang yang berpuasa. Artinya hanya Allah sendiri yang tahu apa pahala berpuasa. Li wa ajzibih. Namun dengan demikian, ibu-ibu mbak yang dirahmati Allah, pada ketika baginda Nabi tamuan dengan orang Yahudi, ya, Nabi kedatangan dari orang-orang Yahudi. Mereka bertanya, namun pertanyaan itu lalu dijawab mereka. Di antaranya, ya Muhammad, fa'ahbirna ma sawabu mati. Ini, ya Muhammadu, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa pahala orang yang berpuasa dari. Padahal tadi saya menyampaikan sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala sama Rasulullah bahwa as-saumu li wa ana ajzibih. Namun ketika baginda Nabi ditanya oleh rombongan seorang niki, Nabi ditanya, fa'ahbir ya Muhammadu fa'ahbirna ma sawabu siyami ummatika. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa pahala puasa umatmu. Kenyataan baginda Nabi mengatakan qala ma min abdin yasumu min syahri Ramadan yauman muhtasiban illa a'tahullahu sab'a khisalin. Padahal mau tak aturaken nggih bahwa kata Allah as-saumu li ana ajzibih. Karena baginda Nabi ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang tidak diberikan oleh orang kekasih? Apa sih yang tidak diberikan Allah kepada yang dikasihi, yang itu baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun akan diberikan selama kita mampu. Apa yang diminta orang-orang yang kita kasihi pasti kita upayakan semaksimal mungkin. Contoh, kita punya anak, kita mencintai anak-anak kita, maka apapun yang dia minta selagi kita bisa, kenapa tidak kita wujudkan permintaan anak-anak kita. Begitu pula Allah, karena cintanya pada Rasulullah, sekalipun benar mengabadi Allah mengatakan as-saumul li wa ana ajzibih, tapi kenyataan baginda Nabi juga bisa menjawab pahala daripada orang yang berpuasa. Jadi tanya, Nabi mengatakan apa pahala umatmu, apa pahala puasa umatmu wahai Muhammad? Orang Yahudi mengatakan, Nabi menjawab, ma min abdin yasumu min syahr Ramadhana yauman. Tidak ada dari seorang hamba yang berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan, satu hari saja, yang muhtasiban karena Allah. Barang siapa yang tidak ada dari seorang hamba yang berpuasa dari sehari saja dari bulan Ramadan,
yang karena Allah Subhanahu wa taala dalam puasanya, illa a'tahullahu ta'ala sabahi, kecuali Allah akan memberikan 7 hal dalam seorang hamba yang berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan. Tidak sampai 30 hari, tidak sampai 29 hari, 1 hari saja. Kata Allah, kata Rasulullah, akan diberikan Allah 7 hal. Apa 7 hal yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa? Nabi mengatakan, yazubul lahmul haram min jasadih. Yang pertama, ini yang mahal harganya. 1 hari di bulan Ramadan, umat Muhammad berpuasa. Allah berikan 7 hal. Yang pertama, yazubul lahmul haram min jasadih. Allah akan hancurkan daging-daging yang tumbuh dari makanan haram dari jasadnya. Ini dapat kita buktikan. Berkali-kali di berbagai majelis taklim saya selalu mengatakan bahwa kenapa orang itu berat beribadah? Kenapa orang itu susah untuk diajak ibadah? Kenapa orang itu susah diajak sedekah? Kenapa orang itu susah diajak ngaji? Kenapa dia susah diajak tahajud? Karena banyaknya daging-daging dalam jasad kita yang tumbuh ini karena berasal dari makanan-makanan yang haram. Maka jangan heran, kenapa kita baca Quran malasnya luar biasa. Oh, jangan-jangan ada dalam jasad kita ini daging yang tumbuh seperti pipi saya nih, yang mentur-mentur nih. Iki daging tok pipi kula niku. Jangan-jangan bersumber tumbuh kembangnya jasad ini karena dari konsumsi makanan yang haram. Maka dari itu, ibu-ibu, Mbak E, Pak E yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, Allah memberikan yang istimewa kepada umat Muhammad berpuasa sehari saja karena Allah puasanya. Yazubul lahmul haram min jasadih, jasad daging-daging haram yang tumbuh dalam jasad kita akan dihancurkan Allah. Walaupun sebelum Ramadan kita makan makanan yang haram, kalau kita gunakan puasa sehari saja, Masya Allah, semua dihancurkan Allah. Makanya orang yang berpuasa ini dagingnya baru sedang diganti daging karo pangeran. Kula jenengan tidak terasa sedang dicuci darah oleh Allah. Orang yang berpuasa itu kan cuci darah. Jenengan ra usah cuci darah, cukup puasa saja bisa cuci darah, ya. Makanya kita itu kalau Ramadan, Allah ganti darah kita, diganti dengan darah yang baru, daging yang melekat dalam tubuh kita ini, daging-daging yang baru, artinya bukan daging yang hasil konsumsi dari makanan yang haram. Maka jangan heran orang ketika Ramadan berpuasa sehari akan terasa mudah. Wong diajak sholat taraweh 23 rakaat wetenge wareg budal, Bu. Baca Quran tak seringan sekit di dalam kitab Ramadan gitu. Jenenge maca Quran di Ramadan abote gak karo kan. Dewan jus niku meksa-meksa, bahkan urung cukup barang muni kolas sakek lah rasa-rasen maca Quran. Ini di luar Ramadan. Maka di Ramadan jangan heran banyak orang berlomba-lomba mengkhatamkan, minimal 1 bulan ini khatam 1 kali minimal. Syukur 2 kali, minimal maksimal 3 kali pun luar biasa. Jenengan yang di Formosa mungkin lebih sakit untuk 1 bulan 3 kali khataman, ya. Luar biasa. Ini bisa dilakukan orang ketika Ramadan, ibu-ibu. Orang yang dulunya jamaah Isya itu beratnya luar biasa. Ramadan tiba, dia mudah untuk menjalankan jamaah Isya yang di luar Ramadan. Sampai lihat langgar masjid di Indonesia itu kalau jamaah Isya pasti jamaahnya sedikit. Karena jamaah Isya itu jamaah yang berat juga, ibu-ibu. Kenapa dia berat? Ya tadi digandoli karo perkembangan jasad kita yang dari konsumsi makanan yang haram. Ini ndak kena dipapusi. Ya. Tapi 1 hari saja kata Rasulullah, umatku berpuasa Ramadan 1 hari saja, Allah berikan 7 keramat, Allah berikan 7 hal yang
yadzubul lahmul haram min jasadihi. Allah hancurkan daging-daging yang haram yang tumbuh dari jasadnya. Wes makane wenteng Bu nggih. Poso-poso ngene iki dundum rezeki, bagi-bagi, berbagi, Ramadan sebagai bulan berbagi, Ramadan syahrus sabr dan seterusnya. Ini semua akan mudah dilakukan ketika orang pada momentum Ramadan. Alasannya nggih niki tibake. Ya dzubul lahmul haram min jasadih. Biasanya tahajud ayas-ayasen. Kahadulnya sahuk di tahajud disik, Masya Allah. Kenapa? Ya tadi, hancurnya lahmul haram min jasadi. Yang pertama. Yang kedua, pahala apa yang diberikan Allah ketika umat Muhammad berpuasa? Wa yuqarribuhu min rahmatihi. Yang kedua, Allah mendekatkan rahmatnya kepada hamba yang berpuasa. Wa yuqarribulan marakake sopallahu yang abdun min rahmati rahmati Allah. Allah mendekatkan rahmatnya kepada hambanya. Mulane bulan Ramadan syahrul sa'adah, Ramadan syahrul ibadah, mudah beribadah karena disertakan rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Ora ono apike wong poso. Ora ono apike kaya wong apike wong poso. Yang pahala dilipat gandakan Allah 700 sampai 1000 kali lipat. Ini ibadah dilakukan Ramadan. Ini karena apa? Karena Allah mendekatkan rahmatnya kepada hamba yang berpuasa. Mulane hawane enjoy, seneng, hawane iku seneng, traweh kesel, iso traweh niku seneng, maca Quran iso khatam Quran itu seneng. Karena apa? Memang dia didekatkan dengan rahmat Allah. Yang ketiga, ibu-ibu, apa yang diberikan orang yang umat Muhammad yang berpuasa oleh Allah? Diberikan yang pertama yadzubul lahmul haram min jasadi, yang kedua yuqarribu min rahmatih, yang ketiga wa yu'tihi khairal a'mal. Allah memberikan kepada yang berpuasa akan kebaikan-kebaikan amal. Walah tenan. Amal apik niku lek Ramadan niku usum. Mari dari syahrul muwasah, dari bulan kebaikan, syahrul muwasah. Maka memang Allah memberikan kepada hamba yang berpuasa itu kebaikan-kebaikan amal. Mulane wong lek poso nggih, di samping kita tuh kasrus syahwat, yaitu memecahkan syahwat, sehingga kita akan mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, mampu menulayani keinginan nafsu kita ketika digunakan untuk berpuasa. Mulane nek gelem poso sedina ngono wae, yu'tihi khairal a'mal. Allah memberikan kepada hamba yang berpuasa ini akan sebaik-baiknya amal. Terus toh sampean cek amalane wong poso karo wong gak poso. Engko lak wis beda. Dek biasane ghibah Bu, wayah Ramadan gak tahu ghibah, ojo ghibah poso-poso. Oh iya ya. Astagfirullahaladzim. Bu anu ampun Bu poso. Ya Allah Gusti astagfirullahaladzim. Oh, dimudahkan dia, diberikan kebaikan amat. Yang keempat, wa yu'amminahu minal ju'wal atas. Niki sing paling istimewa malih. Mulane kadang-kadang orang itu sudah tidak puasa, aku tidak poso, aku tidak kuat dulu. Ojo kuat dan tidaknya itu Allah. Tugas kita puasa semampunya. Memang puasa bagi yang mampu, lara mampu oleh pokoknya bukan berarti kita lantas tidak puasa. Ora poso Kang. Wah, iya. Aku lek kerja kelar kaya mbuh, keringet iki kelar kaya mbuh lho Kang. Lek mbokon poso gak kuat. Ojo terus mboten poso ya tetep sahur, belajar dening waring kuat. Alhamdulillah wong sing maringi kuat poso niku duduk kula sampean, Allah sing maringi. Nggih, jangan merasa kita kuat puasa, Allah yang memberikan kita mampu berpuasa. Kadang orang yang puasa punya pekerjaan berat, lantas dia tidak berpuasa, meninggalkan begitu saja, mboten tak mampune luluwe ya madango. Neng dari pagi niat ana poso wong iki wajiban kok nggih. Ini kewajiban. Dene jam 8 kok pun lapar, jam 9 kok lapar memang betul-betul enggak tenang. Ya silahkan makan.
Ya, ini perintah, ini kewajiban. Makanya orang yang berpuasa ada pertolongan Allah, wa yu'amminahu, Allah memberikan kesentosan minal ju' wal atos, Allah menjadikan aman dia. Biasanya awak arah poso niku Bu, jam weteng kroso kecik-kecik datang desa. Nggih, jam 10 saya kroso. Biasane mulane kita tuh setiap jam-jam itu perlu kita dikotak. Soalnya jam sakmono wayahe disetori kadek nang setoran. Ya nakokno wetenge kula sampean. Kan Allah kenyaman dari lapar dan haus. Lah oh pangan suka paringan. Menit harus gepan tenan. Neng kita memampukan berpuasa, menahan diri, menahan lapar, menahan haus, dan itu memang janjinya atau pahalanya. Mulane ojo dikuatno pangeran wa yu'amminuhu minal ju' wal atos. Yang kelima, ya siji, loro, telu, papat, limo. Wa yuhawwinu alaihi adzabal qabri. Niki sing luar biasa. Wa yuhawwinu alaihi adzabal qabri. Wa yuhawwinu lan gampangake sapa Allah alaihi ing atase abdun adzabal qabri ing siksa kubur. Orang yang berpuasa, di dunia Allah berikan rahmat, di dunia Allah dekatkan rahmatnya, di dunia Allah mudahkan dalam melaksanakan ibadahnya, di dunia Allah berikan kenyamanan dari lapar dan dahaga, di akhirat, di alam kuburnya, kata Rasulullah, wa yuhawwinu alaihi adzabal qabri, poso kuwi iso ngringanno siksa kubur kula sampeyan. Puasa itu ada pahala yang akan meringankan siksa kubur kita. Mulanya dia ingin tahu lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'illah. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan, yaitu bahagia ketika detik-detik menjelang buka puasa. 4:30 mulai ngabuburit nih kok. Munggah 4:30. Jam 5 nek Indonesia ngoten niku mulai seneng ngoten niku. Dan niku di samping itu kan sering saya sampaikan bahwa senangnya kita ada doa antara kita dengan Allah tanpa ada hijab ketika kita buka puasa. Yang kedua indaliqaillah, ketika kita sedang kita dipertemukan Allah, orang-orang yang ahli puasa di dunia kemudian Allah matikan. Bahagianya luar biasa. Makanya jangan heran ketika disampaikan pahalanya yuhawwinu alaihi adzabal qabri. Wong dia ketemu Allah bunga, wong tukang poso ketemu Allah niku bunga. Ya ora mungkin disiksa to. Upama ana siksa ya tipis-tipis ngono wae siksane. Yuhawwinu alaihi adzabal qabri. Yang keenam wa yu'tihillahu nuran yaumal qiyamah. Hatta yujawiza bihi syirat. Yang keenam wa yu'tihillahu nuran yaumal qiyamah. Allah berikan hamba yang berpuasa sehari saja padahal ini cahaya di hari kiamat. Dengan cahaya itu hatta yujawiza bisirat, sehingga dia mampu untuk melewati jembatan As-Sirat, bahkan kal barqil al khatib, seperti kilat yang menyambar. Padahal kita tahu ibu-ibu ya, yang apa itu jembatan As-Sirat? Kalau kita baca kitab pengertian daripada As-Sirat, wa jasrun mamdudun bainal mauqifi wal jannah. As-Sirat itu adalah kenteng sing didawakno ing dalem antarane mauqif lan swarga, di antara mauqif wal jannah neraka. Ning boten dengan tafsir Yasin. Tafsir Yasin niku dipun terangaken bahwa jembatan As-Sirat itu ada 3 fase. Fase pertama naik ibu-ibu, jembatan kok munggah, Suramadu ke munggah ya dhuwit. Niki jembatan As-Sirat itu ditempuh secara normalitasnya itu diseberangi orang membutuhkan waktu selama 3.000 tahun namanya. Loh. Jembatan As-Sirat itu untuk siapa yang menyeberang dengan normalitas secara normal
itu dia membutuhkan waktu 3.000 tahun. Kenapa 3.000 tahun? Iya, dalam jembatan As-Sirat sesuai dalam keterangan kitab tafsir Yasin disampaikan jembatan As-Sirat ada 3 fase. Fase yang pertama naik, fase kedua turun, fase ketiga mendatar. Sehingga satu fase 1.000 tahun, menaiknya 1.000 tahun, nurun 1.000 tahun, mendatar 1.000 tahun. Belum lagi kayak apa tajamnya jembatan As-Sirat, Masya Allah. Nah, maka dengan puasa Ramadan yang kita jalani bersama ini, Masya Allah, wa yu'tihillahu nuran yaumal qiyamah, sok ning dina kiamat diparingi senter karo Allah hatta yujawiza bi sirata, sehingga kula mampu untuk melewati jembatan As-Sirat. Iki mergo ana nur dari puasa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, makanya kita beruntung, pokoknya panggah beruntung. Lah iya kan yang Ramadan barang, upama kan Ramadan piye. Nggih. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah 3 fase ditempuh dalam waktu 3.000 tahun lamanya. Betapa lamanya dia di atas jembatan As-Sirat, 3.000 tahun lamanya. Bagaimana rasanya? Maka orang-orang yang dikehendaki Allah selamat dari jembatan As-Sirat, ada yang cara melangkahnya itu seperti kilat yang menyambar klerap teko swarga. Bahkan sistematis orang yang berjalan di jembatan As-Sirat, ada yang jalannya ngodo eneng sing karo ala wis rena-rena beda-beda lampai sesuai dengan amalannya masing-masing. Yang terakhir napa wa yu'tihil karomati fil jannah. Wa yu'tihil karamati fil jannah. Wa yu'tihan paring sapa Allah ing abad al karamati karamat fil jannati dalam swarga. Yang pasti orang yang berpuasa sehari saja di bulan Ramadan, Allah berikan 7 hal. Yang ketujuh adalah Allah berikan keramat di dalam surga. Jenenge kemuliaan yang swarga itu sing genah husna wa ziyadah dalam bahasa Qur'annya. Husna niku saged mlebu swarga, ziyadah saged mirsani dzatipun Allah secara langsung. Itu juga termasuk keramat ibu-ibu. Kalau wong Yahudi masih takon sodak ya Muhammadu, bener kowe mat jare bener kowe mat bener lo takon bareng dijawab muni bener. Nah, inilah ibu-ibu mbak yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada apapun aktivitasnya. Ramadan jadikan momentum sebagaimana para ulama berprinsip dalam Ramadan ini, ya Allah, jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Ini para ulama punya prinsip seperti itu. Kakak kayak kita ini, ayo asih enom layu, poso ngarep cetuk aneh, ngono nggih, Masya Allah, kondeling. Lah ulama-ulama kita selalu menyatakan proses untuk penyemangat ibadah. Ingat, jangan-jangan Ramadan tahun ini ada Ramadan yang terakhir. Ingat bahwa kita sudah sekian melewati Ramadan, artinya kita sudah dikatakan bukan hanya S1, S2, S3. Setiap tahun ada lulusan Ramadan. Coba lek kula jenengan umure 40 minimal kula sampean wis S32. Ora S3 loh, ora S1, S32, yaitu sarjana 32. Mboten S1, S2, S3. Orang kan aja S1-nya mengambil sana, S3-nya di sinilah. Kita sudah S32. Ya, semakin kita mendapatkan sarjana setiap tahun Ramadan usai, maka tuntutannya kan semakin baik. Ya tergantung. Habis Ramadan semakin baik dan tidaknya, mampu tidak kita memaksimalkan Ramadan dengan maksimal sebagaimana prinsipnya orang-orang soleh, bahwa jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir dalam hidupku, sehingga dia mampu memaksimalkan Ramadan ini dengan maksimal. Tapi ketika orang punya pemikiran yang panjang, lah aku senama yujek sawi aku bisa cetuk Ramadan tahun 2040 terus enak aku. Ada ngono yo, Ramadan hadir di tengah-tengahnya pun tidak ada beda baginya. Ramadan hadir di hadapannya ya dianggap seperti apa gitu aja, seperti bulan-bulan yang lainnya. Ada loh Bu orang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya orang yang paling merugi adalah orang yang menjumpai Ramadan, tapi Ramadan usai tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya momentum Ramadan, syahrul sa'adah, Ramadan, syahrul ibadah, awalul sahri
rahmatun wa awsatuhu maghfiratun. Kita ini di tengah-tengah Ramadan, tengahnya Ramadan tanggal 11 sampai ke 9 sampai 20 itu adalah maghfirah, di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka ini momentum, jangan lupa untuk istighfar, jangan lupa memperbanyak bertobat kepada Allah. Allah akan selalu mengijabah doa hambanya, termasuk kemauan tobat hambanya kepada Allah akan diampuni Allah. Makanya disampaikan orang yang paling merugi di dunia ini, ketemu Ramadan usai, Allah tidak mengampuni dosa kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu diridhoi, sehingga Allah memberikan maghfirah kita lewat bulan suci ini. Amin. Allahumma amin. Allah, mudah-mudahan hajat dari Sohibul Dakwah, Sohibul Hajjah yang menjembatani majelis zikir dengan istighosah, majelis taklim dengan tausiah, mugi-mugi sedaya hajatipun senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya umumnya kita semua yang hadir di aula Iwamit on Air pada malam hari ini, mugi-mugi hajat kula panjenengan ugi dipun ijabah lan dipun ridhani kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbana lakal hamd Al Karim wa azimi sultanik. Allahumma Allah ma'a rahadini qulubina wa abdanina wa salamati wa lafiyati wa dunya wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna dan daima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan ala wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan. Amin ya Allah. Baraka wa umratan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar wa qina adzabannar. Izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Makaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.